بسم الله الرحمن الرحيم. محمد المصطفى الصادق المصدق. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد أحلى الورى منطقا وأسلام. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. صل على محمد أفضل من بتقى تعاقى. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلى. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد واصرف وسهل مقد عفوا. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد وافتح إلى الخير كلهم. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد وافتح إلى الخير كلهم. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد ونعمة النبي محمد. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. صل على محمد وليقرب الشرعة في عيشه. رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد ومن بحبل النبي توفى. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد، يا رب صل على محمد. يا رب صل عليه وسلم. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dibatatin aja nih, geser atau sini geser ini, jadi biar geser gitu terus batatin. Jadi ada yang naik atas. Itu ujian umroh mau dibagiin sekarang apa? Kan nodong paling enak kan? Kan ada dua yang mau diberangkatkan umroh dari Batam ini, kemudian dari Haji Ade. Makanya begitu muncul makanya langsung kan terserah ala perihal. Pokoknya saya sudah menyerahkan teknisnya, pembagiannya sampai kemudiannya nanti yang nomornya muncul saya serahkan kepada
beliau. Apa mau dibagi di sini ya alhamdulillah. Tapi tetap pengumumannya nanti ketika maulid, ya, ketika maulid. Untuk nomor undian umroh gratis yang satu dibagikan tentang waktu dari mulai sekarang ini. Kalau di sini tidak, ya berarti di Gema Muharram pekan depan. Kalau Gema Muharram tidak, ya terus paling tidak di Musola Al Muhajirin tempat beliau Muhajir Programnya RT berapa ya Pak Jadi? Saya nggak ikut intervensi pokoknya urusan ini rahasia beliau. Saya doakan mudah-mudahan Bapak-bapak nanti ngambil nomor semuanya bisa berangkat. Namanya gratis ya. Gimana gak seneng? Tapi doain ya, doain travel ini biar maju berkah. Pak Haji Ati juga sehat selalu dan berkah rumah tangganya, berkah pekerjaannya, berkah semuanya. Amin ya rabbal alamin. Itu masih ada ruang kosong tuh ya. Ketua DKM, ketua-ketua DKM atau semua koordinator Gema Muharram naikin aja. Kalau nggak mau naik, angkat badannya. Ki, kamu duduk di atas itu bukan karena dirimu, Ki, tapi karena Al-Quran. Ya, nah, ini juara satu Gema Muharram. Bertahan atau tidak, berarti nanti kalau nggak bertahan digantikan ya. Ini simbol aja sebagai penghormatan memuliakan keberadaannya Al-Quran. Kan kalau di dalam adab etika kita disunahkan memuliakan ulama ketika hadir orang soleh kita berdiri. Apalagi Qur'annya, apalagi kalamullah-nya. Makanya lebih daripada ulama, sekalipun ulama yang membawa Al-Quran. Makanya masih ini saya duduk di atas bukan keberadaannya dia, tapi karena keberadaannya Al-Quran. Gitu ya Pak ya? Biarpun masih muda, SMP apa SD? SMA. Masa baru SD kemarin? Kan baru di sini ya? Oh, kakak kelasnya. Masukin situ, masukin biar di situ kosong banget tuh. Belakangnya aja kosong banget. Saya masih kepikiran banget nih. Maaf tadi adik dibagi sekarang undiannya apa kami? Gimana sih? Iya. Oh iya, baik-baik ya, terserah. Memang paling asik begitu dirahasiakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin. Hamdalil qail fi kitabil mubin. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون صدق الله العظيم اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا شفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Mari sama-sama terlebih dahulu kita menata niat, meluruskan maksud dalam rangka kita berzikir dan bertafakur dengan ayat-ayat Al-Quran, dalam rangka kita mencari faidah dan hikmah dengan ayat-ayat Al-Quran, dalam rangka kita mendapatkan manfaat dan maslahat dengan ayat-ayat Al-Quran, dalam rangka kita berzikir, bertafakur, mempelajari ayat-ayat Allah, ilmu Allah, guna diamalkan, guna diajarkan, berharap ridhonya, berharap pahalanya dan berharap surganya Allah Subhanahu wa ta'ala.
نوينا تعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع وتذكر وتذكر لنا ولكم ببركة سيدنا محمد بحق سيدنا محمد بجاه سيدنا محمد بشفاعة سيدنا محمد إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ولسادتنا الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأزواجه الطاهرين سيدنا خالد الكبرى وعائشة الرضا وفاطمة الزهرا وابنهما الحسنين سيد الحسن والسيد الحسين وذريتهما من إمام علي زين العابدين وجميع الصحابة أجمعين ونخصهم سيدنا عمرو بن سليمان سيدنا حمزة سيدنا عباس بن عبد الله بن عباس سيدنا عبد الله بن رواحة وسيدنا أنس سيدنا معاذ بن جبل سيدنا سلمان بن فارس سيدنا زيد بن ثابت سيدنا حسن بن ثابت وجميع أرواح الشهداء من أهل البدر وأحد وغنم اللهم صل بكرامتهم وإخوانهم من الأنبياء والمرسلين خصوصا نبي الله آدم والسيدة حواء ونبي الله أبو العباس بن أبي مالكان الخضير اللهم نسألك بنزاته عليه الصلاة والسلام وجميع أرواح التابعين والتابع التابعين وبإحسان يوم الدين وأرواح الشهداء الصالحين والعلماء العاملين والمصنفين والمحدثين والقراء المخلصين وجميع الملائكة المقربين وأولياء الكون أجمعين خصوصا القطب الرباني سلطان الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ مولانا الشاذلي والشيخ بهاء الدين النقطني الشيخ محمد البدوي والسيد الحبيب عمر بن سعد وبارك الصبري والحبيب عمر بن عبد العطاس والحبيب عبد الحدث وإلى أرواح أحمد المسلمين أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد الحمر رضي الله عنهم وإمام بخاري وإمام مسلم جل محالب الأسودي والشيخ إمام سيد السبع رمي إسماعيل الزيدي إسماعيل الحلبي والشيخ إمام بن علي الشيب الرميزي والشيخ إمام محمد بن محمد البدري والشيخ شمس محمد سليم الحافني والشيخ إمام عبد الله بن إنجازي أترضو والشيخ العثمان بن حسن الديمدي والشيخ المسيد أحمد بن دخل المسيد أبو بكر صدوق والشيخ المسيد عباس بن عبد العزيز المالكي والشيخ علي بن عباس المالكي والشيخ الإمام المحدث المسند أبو ياسين محمد المالكي ومربي روحنا ورسلنا الشيخ إمام الزبير نفعنا الله بهم وبعلومهم في الدار وصالحهم وقول وتلامذتهم والمنتسبين عليه والأخذين من ووالدينا ووالدين ونخص جميع شيخنا من أهل سلسلة أهل السنة والجماعة خصوصا الشيخ إمام أبو العصري والشيخ إمام أبو منصور الماتريدي والشيخ إمام البهيري والشيخ بكر الباقلاني والشيخ إمام المالك الجبيري والشيخ إمام محمد الغزالي والشيخ إمام الكريم الصوصري والشيخ إمام محمد عمر فارن الرزي والشيخ إمام محمود العزي والشيخ السالوسي والشيخ إمام البجري والشيخ إمام الدسوقي والشيخ إمام سيد أحمد زيد أعلم وسهل إمام محمود الترمذي والشيخ حضرة الشيخ شماشري وحضرة كيد الخالق وحضرة الشيخ محمد أبس وإلى أرواح الذين سندنا بلغتين في بلدنا إندونيسيا شيخ مولانا مالك إبراهيم سنن أمير الجريس نورا سنن قدس سنن برام سنن درجة سنن لجدس سنن قرن جلد العدين فتح ومولانا مغربي ومولانا نساء وجميع مشينا في الدين وذكر والتوحيد والطريقة ونخص جميع مشينا عليه سلسلة طريقتنا من سيدنا جبريل عليه الصلاة والسلام وسيدنا سيد الوجود أفضل الخلق والموجود سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيدنا إمام علي كرم وجهه سيدنا إمام حسين وسيدنا إمام العابدين وسيدنا محمد الباقر وسيدنا جعفر الصادق وسيدنا موسى الكاظم وسيدنا إمام الحسن علي بن موسى عريضة وسيدنا إمام معروف الكاهلي وسيدنا سيدنا الشقدي وسيدنا إمام أبو القاسم جنيدي البغدادي وسيدنا إمام أبو بكر الشبلي وسيدنا إمام عبد الله التميمي وسيدنا أبو بكر الدرسي وسيدنا إمام علي الحكاري سيدنا أبو سعيد المبارك المخزومي وسيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ عبد العزيز الشيخ محمد الدين شمس الدين الشيخ شريف الدين الشيخ نور الدين والشيخ ولي الدين والشيخ حسام الدين والشيخ يحيى الشيخ بكر الشيخ عبد الرحيم الشيخ عبد الفتاح الشيخ محمد نور الدين شمس الدين الشيخ أحمد خطيب السمبسي الشيخ عبد الكريم البندني الشيخ البندني الشيخ عبد الرحمن الشيخ عبد الرحمن الميرو الشيخ مسلم الشيخ محمود الطاهر والشيخ شهداء عبد الحكيم والشيخ الشيخ محمود الصوصمان الشيخ مولود الشيخ عبد الرحمن بن كوزلك والشيخ رفيع والشيخ فاروق والشيخ يوسف والشيخ زبير والشيخ إمام والشيخ تقسيم والشيخ عبد القادر بن محمد الحداد والشيخ حبيب عثمان بن علي بن عثمان بن يحيى نفعنا الله به ومربي روح رسولنا حبيب المحبوب مولانا محمد اللطفي بن علي بن هاشم بن يحيى ومرشد سيد عبد الملك بن الياس بن يحيى ومرشدنا
Syekh Hani Muslim bin Syekh Muslim bin Abdul Rahman bin Syekh Abdul Rahman Qadir Haq nafa'ana Allah bihim wa bi'alamin fid dar wa salihim wa furihim wa talamidatihim wal muntasibin alaihim wal udna minhum wa walidina wa walidina jami'a rohya abaina wa ummahatina wa usulina wa qarabatina wa nahusu utun sama-sama kita sebutkan keluarga, kerabat kita, orang tua kita, almarhum, almarhumah, bapak, ibu, kakek, nenek kita yang telah tiada, kita sebutkan bersama-sama, kita niatkan agar mereka dilapangkan kuburnya, diampuni dosa-dosanya, dihentikan azabnya, diterima amal baiknya, diberikan tempat di surganya, dan mendapatkan pahala terindah dari zikirnya kita, ta'limnya kita saat ini. Wa nahusu khususan. ولجميع من أصاب الكتابة علينا ولأخواننا ولأصحابنا ولجميعنا ولقومنا ولأهل بلدنا ولجميع من أحسن إلينا ولجميع من أحبنا بك وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات بأن الله يغفر الرحمة والمغفرة وأن الله يقضي حوائجنا. Mudah-mudahan Allah kabulkan hajat-hajat kita, Allah mudahkan urusan-urusan kita, Allah limpahkan, lapangkan, berkahkan rezeki-rezeki kita yang halal, rezeki yang manfaat, rezeki yang berselamat dunia akhirat. Allah menjaga kepada kita lahir batin kita, kesehatan kita untuk taat ibadah. Allah senantiasa melindungi kita bersama istri dan anak-anak kita dijauhi datangnya bala, bencana, musibah, petaka. Allah mudahkan kita paham Al-Quran dan ayat-ayatnya, paham As-Sunnah, dan Allah berikan kita hidayah taufik untuk ringan mengamalkannya, ringan mengajarkannya, dan Allah berikan kepada kita semua yang hadir takdir panjang umur dalam rangka ibadah istiqamah, dan diberikan kita takdir terbaik husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya. Amin. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما نافعا وارزقني فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. ولله الأسماء الحسنى فادعوا بها. Allah memiliki al-asma'ul husna, asma'ul husna. Fad'u biha, maka hendaknya kalian orang-orang beriman agar selalu bisa menyeru, manggil-manggil, menyebut-nyebut biha dengan asma'ul husna. Dalam hadis juga disebutkan inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman, sungguh Allah memiliki 99 asma. Man ahsaha dakhala jannah. Siapa yang berusaha menjaga, menghafalkan, memelihara asmaul husna untuk jadikan zikir-zikir, sebutan-sebutan dan perilaku-perilaku, kata Nabi, dakhala jannah, pastinya orang itu bakal masuk surga. Ya Allah, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Qudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahhar, Ya Wahhab, Ya Razzaq, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Qabid, Ya Basit, Ya Khafid, Ya Rafi', Ya
معز يا مضل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا مبصي يا مبدي يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا ماجد يا واحد يا أحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا والي يا متعالي يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جامع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Bapak-bapak? Sehat semua ya? Istri di rumah pada sehat? Anak-anak pada sehat? Itulah harapan dan doa kita. Sama-sama kita berdoa, berharap kepada Allah agar kesehatan ini akan tetap terjaga, lestari, manfaat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kepada Allah. Pagi ini kita dipertemukan kembali dalam majelis Tafsir Jalalain di Pondok Pesantren Al-Quran Al-Azizi, Kampung Cigarogol, Mekarsari, Cilengsi. Dan Allah yang menentukan pertemuan ini sekalipun sudah terjadwal, tapi sekali lagi bisa saja pertemuan setiap hamba manusia di hamparan bumi ini yang direncanakan bisa saja tidak terjadi ketika Allah tidak menghendaki. Seyogyanya pagi ini kita bertemu di Masjid Amaliyah belakang Jayan. Tapi ala kulli hal kita bersyukur kepada Allah, Allah yang mengatur semuanya. Dan pekan depan setelah di sini kita akan bertemu kembali di Masjid Ar-Rahman dalam rangka ikut syiar dengan tahun baru Hijriah, yaitu Gemam Haram. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar, tidak ada halangan, dan yang paling penting adalah kemanfaatan di dini wa dunya wal akhirah. Semua syiar adalah bagian wasilah, tujuannya adalah ngaji. Jadi semua syiar itu seremonial yang kemudian mengangkat simbol-simbol kebesaran agama adalah munculnya karena minta berpuluh dari ketakwanya hati seseorang. Tapi esensi dan substansinya adalah bagaimana kita majelis Tafsir Jalalain tetap eksis di dalam ngajinya. Jadi itu tujuan utamanya. Semuanya dunia itu ya dunia dengan penuh dinamikanya. Termasuk Gemam Haram, Maulid itu wasilah. Tujuan utamanya adalah dalam rangka kita ini bisa menikmati taklim setiap pekan Ahad di dalam putaran majelis Tafsir Jalalain, insya Allah. Dan kemudian pada ujungnya lagi apa yang kita pelajari bisa diamalkan. Jadi ada bagian terpenting yang lebih penting dari semuanya, yaitu ngaji. Gemam Haram bagian dari syiar agama Allah. Tapi yang dimaksudkan adalah agar dipastikan koordinator-koordinator itu
menjadi orang yang bisa mengkoordinasikan warganya, kaumnya, jamaahnya dari masjid ke masjid untuk bisa bersilaturahim. Dan ngaji tidak dituntut paham ya Bapak, kudu apal, kudu setoran, tidak. Duduk aja duduknya, duduk, jangankan memperhatikan, memegang pulpen, bawa kitab, duduk saja, kemudian datang kantuk, karena semalam baru shift malam, tetap dapat pahala. Ya. Tapi jangan kemudian di sini pada ngantuk semua. Jadi andaikan kondisi lelah, capek, duduk saja, ngantuk, nggak paham apa-apa. Udah. Seperti malaikat rahmat menyampaikan kepada Allah, wahai Allah, ada hambamu yang tidak secara sengaja berniat ngaji, duduk di majelis ilmu, dan kemudian duduknya di paling pojok belakang, udah gitu tidur. Kata malaikat rahmat yang mencatat, bagaimana nih? Kan awalnya, wahai malaikat, aku temukan fulan bin fulan duduk di majelis taklim, majelis ilmu. Allah kemudian wa bi izzati wa bi jalalihi ghafartu lahum, demi keagunganku, demi kemuliaan aku ampuni mereka semuanya. Tapi malaikat kemudian melapor, wahai Allah, ini ada hambamu tidak berniat bermaksud untuk para ilmi mencari ilmu mengaji, tapi tiba-tiba dia tertarik duduknya di pojokan, nggak kelihatan orang. Bagaimana nih? Tetap Allah jawab, Allah menjawab, tetap aku mengampuni dosa-dosanya orang itu. Amin. Baik, pagi ini kita dipertemukan di dalam surah Al-Ankabut, tafsir dalam surah Al-Ankabut sampai kepada ayat yu'adzibu man yasha wa yarhamu man yasha wa ilaihi tuqlabun. Ayat berapa tuh? 1 surah Al-Ankabut ayat 21 atau tafsir Jalalain halaman 329. Tafsir Jalalain halaman 329 baris ke 11. Baris ke 11 menghitungnya dari bawah. Sudah hitung semua ya? Silakan dibacain dulu ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون وقال إنما اتخذتم من دون الله
مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. Mitra dunia baru lagi. Mana bapaknya mana? Bapaknya mana nih? Alhamdulillah. Diri gak apa diri? Ya. Diri gak apa diri? Senang gak punya anak kayak gini loh? Senang gak? Senang gak? Makanya dorong aja terus anaknya ya. Ntar ketularan. Amin. Amin. Kalau saya muridnya kayaknya udah langsung aja ketok palu juara satu lagi lah. Tapi bukan yang menentukan bukan saya, ya nanti ada data juri, ya harus terima tuh, harus terima. Ayo paling tidak memberikan manfaat, mau juara nggak juara, insya Allah nanti sering buka moral di mengiringi majelis takbir jalan. Nanti duet sama yang juara baru ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يعذب من يشاء ويرحم من يشاء يعذب Allah punya kuasa mengadab man kepada orang yasha'u yang dikehendakinya ta'dzibahu untuk diazabnya wa yarhamu dan Allah memberikan kasih sayang artinya membiarkan orang tidak diazab sekalipun kepada pendosa man kepada orang yasha'u yang dikehendakinya rahmatahu dengan rahmat kasih sayangnya Allah wa ilaihi dan kepadanya Allah tuqlabuna aitu radduna kalian akan dikembalikan. Inilah sifat jaiznya Allah. Kalau kita mengenali di dalam akidah ahli sunnah wal jamaah ada sifat wajib wujud ditambah mukhalafatul hawadith dan seterusnya. Ada kitab mustahil ada sifat Allah yang mustahil seperti Adam Allah tidak ada, panah Allah sirna, itu yang mustahil bagi Allah, impossible, wajib kita kenali. Kemudian di antara itu ada sifat jaiznya, kewenangannya Allah, sifat yang mutlak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah punya kuasa mengadab seseorang sekalipun orang itu min ahli ta'ah, orang ahli ta'ah, atau memberikan rahmat kepada seseorang sekalipun kepada al-asi, kepada orang ahli maksiat. Kan semuanya milik Allah. Makanya kalau kita dengar berita orang meninggal, inna lillahi inna ilaihi, semuanya milik Allah. Suka-suka kita punya pohon itu mau dirawat sampai besar, dipetik buahnya, digergaji, dipretelin, disompakin, suka-suka, nggak ada yang larang. Kenapa? Karena punya kita. Jadi
tetap di dalam keyakinan kita Allah punya sifat namanya jaiz. Otoritas wewenang Allah yang mutlak. Allah punya kuasa mengadab siapa saja dikehendaki Allah dan merahmati kepada siapapun sesuai dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Allah sendiri yang kemudian dalam hadis qudsi, inni haramtu dzulma ala nafsi, sesungguhnya saya mengharamkan perilaku kezaliman sekalipun pada diriku sendiri. Maksudnya Allah tidaklah mungkin Allah itu menetapkan ini haram tu dzulma, saya melarang, mengharamkan perilaku zalim. Apa itu kezaliman yang dimaksudkan? Salah pilih, memilih orang yang baik-baik lemparin ke neraka, atau memilih orang yang ahli maksiat dilemparin ke surga, masukin ke surga. Itu perilaku perbuatan zalim, salah pilih. Kayak kita kan suka salah pilih, memilih orang baik-baik tapi dianggapnya dia itu kurang baik atau tidak baik. Itu zalim. Menempatkan orang yang sebenarnya orang itu punya kemampuan, punya keahlian, tapi ditempatkan tidak pada tempatnya, maka itu kezaliman. Peci tempatnya di mana, Bapak? Kalau ditaruh di kaki pas nggak? Nah itu berusyeklah fi mahallihi, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Tapi tetap kita wajib meyakini Allah punya sifat jaiz, suka-sukanya Allah, sesuai dengan kehendaknya Allah. Allah mau mengadab, Allah mau memberikan surga, Allah punya kuasa ya. Semua manusia, mau yang kafir, mau yang beriman, masukin surga semuanya. Ada yang berani larang nggak? Ada yang bisa menghalang-halangi nggak? Enggak. Jadi Allah yang menciptakan segalanya, Allah yang menciptakan semuanya. Saya sih ngarepinnya begitu, semua dah pokoknya masuk surga semuanya. Lama-lama maksudnya, lama-lama Allah kemudian masukkan semuanya. Manusia sekalipun ingkar, kafir, ahli maksiat ke surga, ya kuasanya Allah. Emang ada yang bisa menghalangi? Nggak ada. Nah, kita sih ngarepnya begitu, timbang dosa-dosa udahlah, dan semuanya Allah yang menciptakan, Allah yang memiliki segalanya, masuk surga semuanya, mau ahli maksiat mau apa, itu ngarepnya kita, keinginnya begitu. Kira-kira ridho nggak Bapak kalau kemudian Allah masukkan orang ahli maksiat ke surga? Ridho nggak kira-kira? Nilainya aja kalau mau ngapain kita ikut-ikutan gitu ya. Nanti malah kita diseret ke neraka, repot lagi ya. Udah percaya 100% hati kepada Allah gitu ya. Ini sifat jaiznya Allah. Atau kebalikannya, orang ahli taat masukin ke neraka juga kuasanya Allah, kehendaknya Allah, itu udah sifat jaiznya Allah. Jadi di antara sifat wajib, sifat mustahil, ada sifat jaiz. Ya kalau yang ngaji tauhid pasti ketemu. Ini kan hanya sekedar menyelipkan saja. Sekalipun ketika dikembalikan tadi bahwasanya sesungguhnya Allah mengharumkan perilaku kezaliman sekalipun kepada diriku, sekalipun kepada Allah itu sendiri. Allah mustahil untuk berperilaku zalim, salah pilih, mengurangi saja Allah tidak mungkin. Allah tidak mungkin berbuat zalim, mengurangi pahalanya orang baik-baik, menambahi pahalanya orang yang ahli maksiat, atau menambah dosanya orang ahli maksiat dan menambah daripada pahalanya orang yang ahli taat. Allah tidak berlaku zalim. Makanya ada pengadilan Allah yang pasti akhirnya. Rangkaian yang wajib kita yakini kelak nanti di alam kubur ada pertanyaan malaikat mungkar nakir. Kita juga harus yakin, percaya sepenuh hati ada hisab, ada sirat, ada mizan. Makanya dalam kitab Sulamul Taufik, kalau orang meragukan ini semuanya, maka terpleset dia, bisa keluar dari Islam.
wa ilaihi tuqlabun, dan kepadanya Allah tuqlabuna kalian dikembalikan. Wa ma antum, dan tidaklah kalian semuanya, bimu'jizinya, itu adalah orang yang bisa melemahkan Allah, artinya melepaskan. Kalian tidaklah orang yang bisa melemahkan atau lepas dari pantauan Allah. Rabbakum, yaitu Tuhan kalian, an idrakikum, dari menutupinya, dari menyembunyikannya kalian, fil ardi, baik di bumi, wala fis samai, dan juga tidak bisa menyembunyikan fis samai, sekalipun di langit, bersembunyi di langit. Tidak ada sesuatu pun yang lepas dari jangkauan Allah, termasuk daun-daun yang sudah menguning, daun-daun yang sudah berguguran, daun-daun yang akan berguguran. Berapa di dalam pohon jumlahnya daun? Pernah nggak hitung daun? Berapa? Pernah ya? Coba dihitung, saya baca tasbih, sholawat, siapa tahu itu daun berubah jadi duit. Ya namanya ikhtiar gitu ya, kayak orang hadis, amalin ya, insya Allah dalam kulit nanti ini puasa 40 hari, salawat 1000 kali, kemudian baca Al-Ikhlas 124.000 kali. Banyak gak? Kalau zaman dulu kita waktu nyantri dikit banget segitu, serius nih ya. Nah, jadi, tapi kalau tingkatan sekarang kaum santri milenial, wah banyak amat, itulah ya, beda zaman. Dikit segitu dikit, kenapa? Karena kita ngartinya emas, nanam kunyit jadi emas. Itu udah kita amal. Begitu udah 60 hari kita betul masih kunyit juga. Apakah sia-sia? Tidak sia-sia ternyata. Jadi ini ya yang dipersiapkan dulu oleh sang guru. Kita mengamalkan ini dan itu, keberkahannya jangka panjang. Jadi ada peluang-peluang emas yang diciptakan oleh Allah, dihadirkan untuk kita bisa meraih ikhtiar mendatangkan emas. Emas kan sebuah simbol saja. Yang pertama itu. Yang kedua, lama-lama mikir juga, ini kunyit, dibedul masih kunyit, dibedul masih kunyit juga, tunggu puasanya masih lanjut. Oh maksudnya diberesin, diikat-ikat, dibawa ke pasar, dijual, jadi duit nggak? Nah mampir ke toko, alhamdulillah, begitu sederhana. Jangan kemudian wah guru ini bohong, hoax gitu ya. Mungkin kalau santri milenial begitu, kalau kita nggak bohong dah gitu. Nah ternyata jangka panjang 10, 20, 30 tahun apa yang diberikan oleh sang guru memberikan manfaat. Nah itu jangka panjangnya. Jadi kita ini jangan mikir jangka pendek, jangka panjang. Ada suatu hal yang kadang-kadang kita kepinginnya cepat-cepat, tapi oleh Allah diulur, Allah memberikan kemanfaatan di masa yang akan datang. Banyak. Termasuk kita ngaji berkumpul di sini, jangan hari ini kita mendapatkan suatu hal kemanfaatan. Ya itu harapannya kita, tapi banyak hal kemanfaatan sekian tahun. Kembali kepada bahwa Allah itu tahu persis berapa jumlah itu daun yang sudah berguguran, yang akan berguguran, yang hari ini berguguran, itu Allah Maha tahu. Semut yang warna hitam, kemudian berjalan di gelap gulitanya malam, dan berjalannya di batu yang hitam. Berapa jumlahnya semut? Allah Maha tahu. Tidak ada sesuatu yang bisa lepas dari jangkauannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya wa ma antum bimu'jizin fil ardi wala fis samai. Kalian tidak bisa melemahkan, menutupi keberadaan kalian baik di bumi maupun di langit. Lau kuntum fiha, sekalipun keberadaan kalian ini fiha, artinya di langit, la tafutunahu, kalian tidak bisa menghilangkannya, kalian tidak bisa melepaskannya. Saya temukan
kalimat di dalam tafsir Saudi, fala yus'alu amma yaf'alu. Jangan kau tanyakan tentang apa yang diperbuat oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan yu'adzibu man yasha wa yarhamu man yasha. Allah punya kuasa mengadab siapa saja dikehendaki, dan Allah punya kuasa merahmati, memberikan kasih sayang. Artinya Allah punya kuasa memasukkan orang ke surga atau ke neraka, kuasa-kuasanya Allah. Fala yus'alu amma yaf'alu. Tidak boleh, nanti bisa dipertanyakan tentang hal ini apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sih artinya kita ini? Makanya kita senantiasa berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang hamba manusia yang 500 tahun beribadah, kemudian dia itu ditanya oleh malaikat dan diberitakan, Anda masuk surga itu bukan karena ibadah selama 500 tahun. Kaget, dia nggak pernah maksiat 500 tahun, ibadah non-stop, tiba-tiba tidak bisa membayar tiket ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi tiket surganya Allah dengan rahmat kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Maka dia menginginkan masuk surga dengan pahala-pahala ibadah selama 500 tahun. Akhirnya Allah kirim malaikat untuk menimbang antara kenikmatan satu mata untuk dibayar dengan ibadah 500 tahun. Andaikan bisa membayar itu dalam timbangannya 500 tahun pahala, itu bisa mengcover harganya mata, maka masuk surga dengan amalnya. Tapi kalau tidak bisa, berarti tidak bisa masuk surga kalau tanpa rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka timbang satu kenikmatan mata ditimbang dengan ibadah 500 tahun. Ternyata 500 tahun itu nggak bisa mengcover, nggak ada apa-apanya dengan karunia, rahmat, karunia, nikmat bisa memandang dengan satu mata. Akhirnya si hamba manusia itu dipegang oleh malaikat, diseret, mau dilemparkan ke neraka. Tiba-tiba ketika mau dilemparkan ke neraka, dia berteriak, wahai Allah, saya masuk surga, biarkan saya masuk surga karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kata malaikat, dari tadi dek ngomong gitu, jadi kan enak, pakai repot-repot imbang-imbang. Inilah sebuah pembelajaran buat kita betapa rahmat Allah ini yang terus menerus kita harapkan siang, pagi, sore, malam, dari mulai sebagai bangun tidurnya sampai tidurnya kembali. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan rahmat kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Bangsa sebesar ini kemerdekaannya itu bukan karena siapa-siapa dan bukan karena apa-apa, tapi berkat rahmat Allah. Hebatnya ulama-ulama ya. Makanya mereka, para ulama-ulama itu tidak sembarang. Mereka orang-orang top, sehingga meletakkan fondasi dasar negara dengan kata-kata berkat rahmat Allah, kasih sayang Allah, maka kemudian Indonesia bisa merdeka. Ya ikhtiarnya betul memperjuangkan kemerdekaan, bersimbah darah, tetesan air mata, kemudian berguguran para syuhada dan korban, wanita-wanita tak berdaya dan anak-anak tak berdosa. Tapi sekali lagi itu bagian daripada ikhtiar, dan kemudian ujungnya berkat rahmat Allah. Makanya kita bagian daripada mensyukuri kemerdekaan dengan ngaji kayak gini, bukan menghambur-hamburkan dalam bentuk takbir, beri macam-macam, kemudian tidak ada ingatnya, tidak ada elimnya kepada Allah, kumpul-kumpul, tidak ada tahlilannya, tidak ada sholawatannya, tidak bisa sambutan saja. Tidaklah seseorang berkumpul di hamparan bumi ini, kemudian dia tidak membacakan ayat Al-Quran, tidak membacakan sholawat, maka akan menebarkan bau bangkai sampai ke arsy Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita bersyukur mengisi kemerdekaan, mensyukur kemerdekaan dengan ngaji kumpul. Kalau kemudian kita syukuran bersama-sama di tingkat RT RW, kita senantiasa tidak lepas ada sholawatnya, ada zikirnya, ada tahlilannya, dan kemudian jangan ada dangdutannya ya. Jangan ada tiba-tiba tahlil, zikir, muhasabah, ujungnya goyang gombreng. Ini serem gitu. Apakah ada saksi saya menjadi saksi diundang
kemudian untuk doa, doakan terakhir ya kan. Jadi kita suruh nonton dulu, kemudian doa. Nah ini kan menyeramkan. Maka ayolah kita bersyukur. Ya bersyukur saja, udah bersyukur dengan kemerdekaan ini. Ya ada perlu-perlu itu bagian daripada dunia yang membuat gairah kehidupan kita, nggak masalah ya. Yang penting tidak ini bertentangan dengan hukum agama. Wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Wa ma lakum, dan tidaklah kalian ini min dunillahi, dari selain Allah, ay wali, dari selain Allah, min waliyyin, menemukan dari pelindung, yamna'ukum, yang bisa menghalangi, melindungi kalian, minhu, dari azabnya Allah, wala nasirin, dan tidak ada penolong selain daripada Allah, yang surukum, yang menolong kalian, bin azabi, dari azabnya Allah. Walladzina kafaru bi ayatillah, walladzina, adapun orang-orang kafaru yang kafir, yang ingkar, yang tidak percaya, bi ayatillah, dengan ayat-ayatnya Allah, baik ayat Qur'aniyah maupun ayat kauniyah. Ayat Qur'aniyah, ayat yang sedang kita pelajari, ayat Allah yang ada dalam kitab Al-Quran, yang ada dalam kitab Injil, yang ada dalam kitab Taurat, yang ada dalam kitab Zabur, itu namanya ayat-ayat Allah yang bisa kita baca. Ada ayat-ayat Allah yang tidak kita bisa baca, tapi bisa kita rasakan, bisa kita saksikan, kita lihat, dan kemudian bisa menjadi bahan renungan untuk kita mengakui, menyadari, dan meyakini akan keberadaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pohon-pohon yang Allah tumbuhkan menjulang tinggi, tapi Allah berikan limit, batas. Kalau pohon kelapa, kalau dibiarkan terus tumbuh, gak dilimitkan, kayak apa coba? Kering kan? Tapi kemudian Allah halangi. Allah ciptakan langit tanpa tiang, Allah ciptakan bumi yang bulat ini, tapi terlihat terhampar luas. Kemudian ada tanah bebatuan, ada tanah merah, ada tanah yang becek, tanah macam-macam. Nah, kemudian Allah ciptakan samudra lautan yang kemudian ada gelombang ombaknya. Itu semua bagian daripada ayat-ayatnya Allah. Apa itu ayat? Bukti, tanda, dalil yang menunjukkan adanya, keberadaannya, kebesarannya, kekuasaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun orang-orang yang ingkar, yang kafir dengan ayat-ayatnya Allah, waliqa'i, dan pertemuan di hadapan Allah, Al-Qur'ani, yaitu dengan Al-Qur'an, wal ba'si, dan dengan hari kebangkitan. Ulaika, mereka itulah adalah orang-orang yang isu, yang frustasi, yang sudah tidak ada harapan lagi. Mirrahmati, dari rahmatku, ay jannati, dari surgaku. Wa ulaika, dan mereka itulah lahum, kepada mereka adabun, mereka mendapatkan azab alimun, ay mu'limun, yang menyakitkan. Subhanallahul azim. Wallahu a'lam bishawab. Kita berikan Fatihah hari Bogor Cibarusah yang baru saja wafat. Mudah-mudahan Allah ampun dosa-dosanya, Allah amankan kuburnya, Allah terima amal baiknya, perjuangan dan dakwahnya, dan Allah angkat derajatnya di sisinya Allah, di surganya Allah, dan Allah berikan kemanfaatan segala peninggalannya, dan Allah berikan kekuatan untuk anak-anak putra putrinya, dan juga pesantrennya bahwa senantiasa berikan manfaat di dunia wa dunia wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. على الوقار جل المثل يا المثل يا الوقار والقرآن من الإيمان ولا تكفر من الإيمان علمة على الوقار إنه ليس بذاكين أنه والنور يأتي من الأول
Dua versi tadi, dua versi. Tahlil. La ilaha illallah. Sallu ala Muhammad. Merdeka. Merdeka. Merdeka semua kan? Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi sanatil mutasili di sanatil imam Syekh Imam Syekh Ahmad Al-Hasimi nafa'allahu bihi wa bi'ulumi fid darain. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna ahadakum sak temene salah siji sira kabeh sesungguhnya di antara kalian kabarnya ina itu iku yujma'u din kumpulaken sapa ahadukum dihimpun sesungguhnya kalian itu dihimpun khalquhu proses khalquhu kedadiane ini fiilnya. Inna ahadakum sak temene salah siji sira kabeh iku yujma'u din kumpulaken apa khalquhu kedadiane fi batni ummihi ing dalem wetenge ibune ahadakum arba'ina ing dalem 40 apane nyoman dinane nutfatan hale rupa mani. Sesungguhnya di antara kalian pernah dihimpun khalquhu dalam proses penciptaan atau kejadiannya kalian manusia fi batni ummi di dalam rahim ibunya kalian. Prosesnya arba'ina yauman 40 hari nutfatan kalian itu hanya setetes sperma. Inilah proses pembuahan ketika sel sperma bertemu dengan sel telur yang ada dalam rahim wanita. Kan diri kita ini bisa memproduksi jutaan
sel-sel sperma. Sel-sel sperma inilah yang bakal kemudian nanti bertemu dengan sel telur yang ada dalam rahim seorang wanita. Kalau sudah bertemu, maka di antara sel yang jutaan itu hanya satu sel yang berlaku, satu sel sperma itulah. Namun inilah ya proses reproduksi kejadiannya manusia. Dan kita 40 hari hanya sperma. Kalau dalam pandangan fikih, wali profu al-maniyu bitadaffuqin, dan diketahui itu sperma bitadaffuqin karena keluarnya memancar. Paham memancar? Memancar atau mencolok apa? Mancar ya. Makanya kan kalau ada madi, ada di luar sperma yang kemudian dihukumi najis, orang kecapean tiba-tiba basah-basah, atau orang tiba-tiba ada hasrat, nah itu auto basah, lengket-lengket juga. Nah, tapi kan tidak tegangan tinggi, tidak apa tadi bahasanya, mencurat atau nah. Makanya yaitu aulad dzati waqti khurujihi, atau terasakan lezat ketika keluarnya, maksudnya terasa enak. Betul nggak kira-kira? Ditanya kok nggak tahu. Benar ya. Luar biasa ya observasinya, penelitiannya ulama-ulama zaman dulu ya. Jadi fikih itu masya Allah gitu. Kalau bukan orang ma'rifatullah, ulama yang top nggak bisa. Ya. Jadi sampai sedetil itu bisa mendefinisikan, kemudian nanti warnanya juga itu apa ini bisa ulama ahli fikih. Makanya jangan tinggalkan fikih ya. Seperti apapun kita ngaji ya, paling tidak Safinatun Najah, takrib. Nah, kita bersyukur di Majelis Tafsir Jalalain ada taklim online, yaitu bagian penopang kekurangan Majelis Tafsir Jalalain yang kita tafsir sama hadis, agar kemudian mudah-mudahan menjadi tambahan pengetahuan yang memberikan manfaat. Amin ya Rabbal alamin. 40 hari dulu kita ini berupa tetesan sperma, bahkan sperma yang menjijikkan itu, tapi tidak dihukumi najis. Beda yang lengket yang wadi. Nah, kemudian air kencing, air pipis itu kategorinya najis. Tetapi kalau air mani sekalipun menjijikkan tidak najis, tapi mujibatil ghusl, yaitu menyebabkan wajib mandi. Jadi orang kalau keluar sperma wajib mandi. Termasuk iladul hasyafati fil farji, memasukkan penis ke dalam vagina, itu juga wajib mandi. Diterjemahkan hubungan suami istri. Paham ya? Hubungan suami istri? Kan dulu ada tuh nenek-nenek sama kakek-kakek ikut ngaji. Kemudian mujibatil ghusli, yang menyebabkan wajib mandi diantaranya adalah iladul hasyafati fil farji, masukkan penis ke dalam vagina, alias hubungan suami istri. Nah, ini si nenek-nenek, si kakek-kakek pahamnya hubungan suami istri. Begitu ngobrol mandi, makan bareng mandi, kemudian pergi bareng pulangnya mandi. Kira-kira berapa kali mandi? Namanya mandi kelebihan, akhirnya fisik tubuhnya nggak kuat, jatuh sakit. Kemudian pekan depan nggak ikut ngaji, dianya merasa kenapa dia sakit. Akhirnya diajak jamaahnya untuk, yang pasti bukan jamaah Jalalain ya. Nah, jamaahnya diajak untuk jenguk. Nah, ini sakit apa nek? Waduh, gak kuat kiai katanya. Kenapa gak kuat ya? Mandi sampai 10 kali sehari. Kenapa mandi sampai 10 hari? Kan kemarin waktu ngaji, bukan kemarin kan itu kiai ngajarin
yang menyebabkan wajib mandi hubungan suami istri. Makanya setiap saya habis makan bareng, ngobrol bareng, pergi bareng, pulangnya mandi, kayaknya tawa. Masya Allah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Makanya jangan salah paham. Ya. Paham ya, bukan ya? Jangan ada nanti pulang untuk ngobrol mandi. Ya kan menghaluskan makna. Nah, dari sperma itu suci tapi mendidikan. Tetapi cikal bakal manusia, tidak ada manusia tercipta yang tidak lewat sperma. Kecuali awalnya adalah Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Kullukum min turab, dari bahan tanah. Nah, tapi proses reproduksi inilah yang kemudian ada disebut dengan min mani yumna, yaitu pancaran mani atau sperma yang memancar, yang menjadikan cikal bakalnya di kita. Kalau mani dihukumi najis, kayak apa coba? Kita najis semua dong, ya kan? Makanya kita bersyukur ada air yang ada dalam diri kita, tapi air itu menyebabkan wajib mandi, tapi hukumnya itu air suci, yaitu air sperma. Setelah 40 hari sumaya kunu alaqatan, kemudian menjadi itu nutfah ahadakum, kemudian menjadi alaqatan, yaitu menjadi darah atau gumpalan darah. Misla dzalik, yang sama dengan hal itu. Misla dzalik rujuknya adalah arba'ina yauman. Sumaya kunu, kemudian menjadi mudghatan, yaitu daging, gumpalan daging. Misal dzalik, yaitu yang sama dengan arba'ina yawman. Artinya prosesnya misal dzalik arba'ina yawman, 40 hari dari tetesan sperma berubah menjadi gumpalan darah, berubah menjadi gumpalan daging. Berarti 40 hari kali 3 harinya 100, bulannya 4 bulan. Itulah janin sempurna, cikal bakal manusia sempurna. Summa yab'atsullahu, kemudian mengutus Allah ilaihi kepadanya malaikat, wa yu'maru, dan diperintahkan itu malaikat bi arba'i kalimatin, untuk menetapkan 4 kalimat. Wa yuqul lahu, maka dikatakan kepadanya, uktub amalahu wa rizqahu wa ajalahu wa saqiyun aw sa'idun. Tulis ketetapannya, amalahu, perilakunya orang itu, wa rizqahu, rezekinya orang itu. Makanya yang menentukan rezeki siapa, Bapak? Yang menentukan rezeki siapa, Bapak? Jawab yang kencang lagi. Siapa yang menentukan rezeki? Sallallahu alaihi Muhammad. Ini harus merasuk sukma, meresap. Jangan lepas. Kita ngaji ini ya. Hal yang kecil-kecil sederhana kayak gini, justru ini yang paling penting, yang prinsip. Jangan lepas. Kemudian mentang-mentang tidak sukses, atau mentang-mentang lantaran kita tidak sukses, kemudian seakan-akan akal segala-galanya. Andaikan akal yang menentukan rezeki, andaikan kecerdasan akal yang menentukan nasibnya seseorang mulai tentang income, pendapatan, maka yang paling pertama kali tidak mendapatkan bagian rezeki, yang pertama kali mati kelaparan, tidak bisa mendapatkan bagian rezeki adalah binatang-binatang. Betul, Bapak? Betul. Kenapa? Karena binatang tidak berakal. Coba renungkan bersama-sama. Binatang itu tidak punya akal, tapi dia bisa mencari rezeki. Dia bisa mendapatkan rezeki, padahal tidak punya akal. Ini tanda kebesaran Allah agar hati kita meyakini bahwasanya ketentuan rezeki itu tidak ditentukan oleh kecerdasannya akal manusia. Adapun ada orang yang punya skill keahlian, karena kecerdasannya, karena kepintarannya, dia sukses. Iya, kita juga mengakui karena itu sebagai sebab kesuksesannya orang itu. Tapi ada nggak orang cerdas yang tidak sukses? Ada nggak? Orang pinter yang tidak sukses,
tidak bisa nyari duit susah, ada nggak? Banyak, jawabnya banyak ya. Berarti kan bukan akal. Ini tauhid. Ini tauhid. Nah, kita kembali sehingga kemudian ada rizquhu, ketentuan rezeki. Agar kita ini dalam situasi kondisi apapun tetap bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya saya tanya sekali lagi, siapa yang menentukan rezeki banyak sedikitnya kita mendapatkan rezeki? Allah. Sekali lagi jawab. Allah. Siapa lagi? Allah. Alhamdulillah. Jangan berubah ya. Adapun akal digunakan untuk ikhtiar kita. Karena faktanya ada orang yang akalnya cerdas, akalnya jenius, tapi kemudian dia biasa-biasa saja dalam ketentuan rezeki. Berarti kan bukan akal. Ada nih orang bodoh, mukanya muka orang bodoh, tapi dia sukses. Ada nggak? Ada. Kenapa? Karena yang menentukan bukan akalnya. Ada yang wajib kita yakin seyakin-yakinnya Allah Azza wa Jalla. Nah, inilah prinsip tauhid. Ini lebih daripada segala-galanya. Makanya kan orang kalau sudah menyandarkan jiwanya, hatinya kepada Allah yang urusan dia itu udah selesai. Dia pada puncak peribadahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makanya kita berlatih terus. Wa ajalahu, dan ajalnya, wa saqiyun, dan ketetapan celaka, au sa'idun, atau bahagia. Dia menjadi orang beriman atau menjadi orang kafir, itu Allah semua yang menentukannya. Ini bahasanya cukup panjang, tak boleh karena waktu durasi membatasi kita. Mudah-mudahan Allah berikan manfaat, dan insya Allah kita lanjutkan redaksi matan hadis ini di pertemuan Masjid Ar-Rahmah sekaligus Imam Muharram. Itu summa yunfahu fihi ruh. Untuk selanjutnya sebelum tausiah, jadi mumpung haji adik ada, jadi kita serahkan waktunya saja biar kita apa ini gak penasaran ya, umroh gratis seperti apa sih? Silakan haji adik. Bismillah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bukan. Maaf ya. Perlu disampaikan mungkin ya sedikit informasi. Yang pertama, kita dalam rangka tasawuf hikmat, Tasawuf Jalan ini kan memasuki tahun ke-20 ya Pak ya. Ke-20, alhamdulillah masih eksis, dan insya Allah selamanya eksis ya, dan banyak lagi jamaahnya. Kemudian kita jangan melihat dari nilainya, mungkin hanya satu orang, tapi mungkin tahun-tahun ke depan mudah-mudahan bisa lebih lagi. Amin, amin. Kemudian yang berikutnya, kita akan mengasih nomor acak ya. Acak itu dari nomor 1 sampai sejumlah jamaah. Tapi kapan ngasih nomornya, ya diminta katanya bisa disebutin hari Ahad kapan ya. Pokoknya kalau ada yang minat dan mau ya tiap Ahad ikut ngaji. Nanti mungkin minggu depan, mungkin minggu depannya lagi, mungkin minggu depannya lagi. Insya Allah yang pasti H-1 minggu dari acara Maulid ya, oke. Itu paling lambat insya Allah. Nanti itu ada nomor, mungkin ada panitia yang membagikan nomornya. Nomor terbagi 2 ya, jadi satu orang mendapatkan 2 nomor yang sama. Misalkan nomor 005, 2 dalam satu kertas yang sama. Nanti 1 lembar disobek, diserahkan ke panitia, 1 lagi dibawa nanti pada acara Maulid di sini. Ini insya Allah nggak bisa dipalsukan karena sobekannya acak, nanti akan dicocokkan lagi sobekannya dengan hasil undian di sini. Jadi kita kalau yang bikin nomor 2 nggak bisa karena sobekannya harus cocok, acakan sobekan dengan sobekan yang insya Allah di hari H nanti akan diundi di sini. Kemudian yang berhak dapat umroh ini ya yang pertama yang ikut ngaji jamaah ya.
kemudian yang udah balik mungkin boleh bujangan, boleh sudah beristri. Kemudian insya Allah yang mendapatkan umroh itu biaya umroh otomatis gratis, kemudian pembuatan paspor juga gratis, dan insya Allah katanya dikasih uang apa ya? Uang saku ya, living cost. Tapi kata Pak Kiai living cost sudah ditanggung oleh penyelenggara, ya mungkin uang buat oleh-oleh lah ya, buat uang saku ya. Nanti berapa realnya menyusul karena ini kondisional ya. Mungkin itu aja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Barangkali ada yang mau bertanya. Ada yang mau bertanya boleh, mungkin ada yang kurang jelas atau kurang pas. Jadi sekali saya tanya, Ustadz dapat itu nggak nomor nggak? makanya itu kembalikan ke masing-masing ya. Karena ada juga yang mungkin yang belum siap, belum minat, saya nggak akan ambil nomor, nggak apa-apa. Yang minat hanya 5 orang, ya 5 orang aja yang diundi gitu loh. Jadi bebas ini, nyantai aja karena ini ya refresh lah. Kita mengingat jalan ini udah 20 tahun berjalan, ya kita refresh, mudah-mudahan ke depan bisa ada lagi yang lebih gitu aja. Jadi siapapun bisa, yang penting yang hadir saat pemberian nomor itu. Silakan. Oh, kayaknya nggak apa-apa ikut, tapi mudah-mudahan nggak terambil nomornya gitu. Jadi tetap ikut karena itu takdir Allah yang akan, tadi kan babnya tentang semua takdir Allah ya. Nanti yang ikut umroh yang diambil nomornya mudah-mudahan yang ya belum atau yang sangat berminat, atau mungkin yang dipanggil lagi nggak apa-apa. Jadi terserah itu nanti kembali ke masing-masing. Bahkan yang belum pernah umroh pun kalau belum minat, belum mau, nggak usah ngambil nomornya, supaya bisa buat yang lain gitu aja. Mungkin aja lagi ya, kamu ditanyakan supaya lebih jelas ya tentang hal ini. Mungkin bisa 2 juga kayak belum bisa 1 bisa 2 ya. Yang mau berangkatnya 2 ya. Nah yang satu lagi sekalian aja Pak ya. Yang satu lagi itu adalah jamaah yang hadir di acara maulid, baik jamaah jalanan ataupun bukan. Jadi kalau gitu jamaah jalanan punya kesempatan 2 kali diundi. Jadi jamaah jalanan dapat 2 nomor nanti. Satu yang dibagikan di hari Ahad, satu lagi yang dibagikan pas hadir ke sini ya. Jadi pas hadir ke sini nanti dapat lagi nomor, tapi berbeda, mungkin warnanya merah dan biru. Nah nanti bisa ada kesempatan 2 kali. Pertama diundi yang memang jamaah Jalalain, yang satu lagi diundi yang hadir acara maulid. Jadi ada 2 orang yang berangkat gratis itu. Nah yang maulid ya, tapi mungkin ada kesepakatan kalau dipanggil kebetulan dua-duanya orang yang sama, itu kesepakatan mungkin harus diulang. Kan ada kemungkinan satu orang tuh dapat dua-duanya gitu, berangkat umroh 1 orang 2 kesempatan, karena diundinya 2 kali dan jamaah jalanan dapat 2 nomor untuk kesempatan berangkat. Silakan. Kayaknya saya ya, mungkin jangan deh. Buat istrinya sih, buat adiknya juga. Anak-anak ini berhak nggak ini? Nah itu kembalikan ke Pak Kiai, itu terserah Pak Kiai. Mau nggak umroh? Mau Pak Haji. Ya silakan, diinikan aja lah dia. Ya. Antara 9 sampai 11, insya Allah. Antara 9 dan 11 ya. Yang penting yang insya Allah yang ditakdirkan dapat, insya Allah tidak keluar biaya untuk biaya ini ya. Bahkan dapat uang saku tadi, living cost atau uang oleh apapun namanya, supaya lebih tenang. Jadi nggak mikirin nanti harus ada. Kecuali kalau bawa oleh-olehnya banyak ya sedikit tambah lah. Oke itu aja mungkin. Kalau nggak ada lagi mohon maaf ya. Itu kembali ke baknya mungkin gini. Kalau yang ibu-ibu konsumsi atau yang bukan jamaah Jalalain, itu bakal dapat nomor yang satunya lagi ya. Ibu-ibu gitu. Ya enggak, terserah Pak Kiai itu. Karena kan waktu yang ini kalau jamaah Jalalain itu kan hanya orang yang ikut pengajian hari Ahad, kebetulan hadir di hari itu, dan kebetulan pembagian nomor. Artinya ibu-ibu kalau mau ikut pengajian ya nggak bisa.
Tapi kalau itu kemarin ke Pak Kiai, apakah mereka juga dapat pegang nomor yang satunya lagi atau tidak, itu kembali ke panitia maulid itu. Saya nggak ikut ya. Gitu aja, mohon maaf. Kalau ada lagi, terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas kesalahan dan kekurangannya. Bila dikurangnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada beliau Haji Ade Nurholis, pimpinan PT Bukaka Garpanis, doakan berkah selalu, sukses selalu. Amin. Dan saya kan bukan ahlinya dalam urusan berpres kayak gini ya, ujian-ujian ini saya bukan ahlinya. Jadi sekalipun dari travel ini, tujuh travel kami memberangkatkan dari satu orang gratis, tetap yang teknis kemudiannya Haji Ade. Jadi nggak usah mendekati saya, silahkan dekati Haji Ade aja ya. Bagaimana caranya? Pokoknya karena saya nggak tahu prosesnya kan. Kalau Haji Ade sudah mumpuni dulu, saya masih ingat banget ya. Allah berikan keberkahan. Acara tawakufannya di puncak, ada yang dapat nomor undian cukup lumayan isinya, tapi baru pernah kali itu ikut ngaji takbir jalan. Dan Haji Ade terpidul kan ya, Haji Ade terpidul kan. Andai kan misalnya ada orang nih dari jamaah muhajirin Pondok Damai baru sekalinya ngaji, kemudian dapat, Haji Ade ridho kan. Karena Allah yang menentukan rezeki. Sama dengan nanti Haji Ade membagikan pas maulid sama subuh maulid, ada orang baru pertama kali hadir pakai Jalalain dan hadir pertama kali maulid, tiba-tiba dapat undian. Itu nggak kira-kira? Kita pasti ingin disetting aja, disetting gitu ya. Ya, anak berjaga atau gitu ya. Saya beringat semalam nggak tidur, pasang bendera, umbul-umbul, pasang ini di bawahnya ini paving block ini ya, gue tahu kayak gini, malah tangannya udah lecet-lecet, tahu nggak dapet umroh gitu ya. Gitu ya, Pak Tayi mana? Pak Tayi itu biarin aja, ada gantinya ya, ada gantinya. Yang berapa nih sekarang? Yang 8, mohon maaf. Jadi para masyarakat ulama berkesempatan memberikan tausiah pada waktu jualah, dan mohon yang kepanasan bisa masuk ke sini. Enggak, kopi saya sini. Ini kan di panggung ini kan yang depan Muhammad kosong banget tuh, itu 40 orang masih dapat. Ya nanti pas sholat langsung lari aja ke situ. Karena asrokon ya di sini ya. Nah, karena kita walau bagaimanapun merasakan betul kalau sudah ngaji, ketemu trik kayak gitu, udah punya konsentrasi ngajinya. Bahkan handal makan kebuli pun handal. Ya, nanti biar dia itu sehat, tapi 5 menit 10 menit kalau berjog-jog kayak gitu sehat. Dikasih terus dari sana ya, pokoknya nurut aja, nurut ya enak gitu ya. Dikasih semua kadang-kadang mau. Ya udah. Baik, untuk pertemuan yang akan datang, kita kembali di Masjid Ar-Rahmah, Perumahan Duta Mekar Asri sekaligus Kebiar dan Gemah Muharram 1441. Kemudian setelah itu di Masjid Jami' As-Sa'adah, Perumahan Duta Mekar Asri. Kemudian selanjutnya di Masjid Baitul Amin, Perumahan Pondok Damai. Kemudian 22 September di Musala Al-Muhajirin, Perumahan Pondok Damai. Nah ini beliau hati-hati dari Perumahan Pondok Damai di Musala Al-Muhajirin. Kemudian 29 September Masjid Al-Isti'anah, Perumahan Masjid Al-Isti'anah dekat samping Perumahan Belok. Kemudian 6 Oktober di Masjid Ar-Rozak, Ponpes Darul Istiqomah, arah ke Ponpes Darul Istiqomah. 13 Oktober Masjid Al-Ikhlas depan Taman Buah Mekarsari. Kemudian 20 Oktober di Masjid Al-Madani, Klaster Diantus Harvest City. Kemudian 27 Oktober Masjid Jami Taman Senesi, Perumahan Mekarsari Senesi. Dan 3 November yaitu Maulid Agung Nabi kita Muhammad SAW, sekaligus pengumuman keberangkatan, pengundian pemberangkatan umrah gratis untuk jamaah Jalalain. Kemudian 10 November Masjid Sabilur Rahim belakang Baterjai.
kemudian 17 November di Masjid Al-Mansurul Muqarrabun depan Kecamatan Lama, kemudian 24 November Mushola As-Sobiri, Perumahan Medan Cilengsi, 1 Desember Masjid As-Salam, Klaster Gandaria Metren Prasiogi, 8 Desember di Masjid As-Salam, 8 Desember di Masjid As-Salam, betul, Perumahan Elok. Jadi ada As-Salam Gandaria Metren Prasiogi, ada As-Salam Perumahan Elok. Sekaligus Maulid juga ya. Kemudian 15 Desember di Mushola Al-Furqan, Perumahan Metren Cilengsi, Maulid juga 29. Pokoknya nanti setelah 3 November itu ahad pertama bulan Maulid, semua yang dapat putaran sekaligus tafsir sekaligus Maulid. Kemudian 5 Januari di Masjid Nurul Huda, Perumahan Pondok Dame, 12 Januari Masjid Al-Muhajir, Perumahan Harmoni 1, 19 Januari Masjid Al-Mubarakah, Perumahan Harmoni 3, 26 Januari Masjid Al-Muhtadin, Perumahan Pesona Pista, kemudian 2 Februari Masjid Nurul Falah, Perumahan Metren Cilengsi, 9 Februari Mushola Rohul Ummah, Perumahan Metren Cilengsi, kemudian 16 Februari di Masjid Nurul Islam Perdana, Kampung Rawahigi, samping kantor KUA, kantor urusan agama Kecamatan Cilengsi. Demikian pengumuman, mudah-mudahan Allah berikan kelancaran segala pertemuan dan kemanfaatannya. Amin ya rabbal alamin. Dan mohon pekan depan berangkat semua ya dalam rangka kita memeriahkan Bulan Muharram di Masjid Jami Ar-Rahmah. Baik, kita talqinul dzikir, dan saya berharap nanti yang semua panitia dan koordinator Bulan Muharram dalam rangka untuk koordinasi dan konsolidasi dan memantapkan persiapannya untuk memposisikan di dekat panggung Muhammad dan panggung Allah Jalla Jalaluh agar nanti komunikasinya gampang ya. Mari dengan hati yang tabaru tahasyud kita talqinul dzikir, dan nanti kita asyrakol dan kita sholat duha seperti biasanya. Dan ini sudah arah ke kiblat, tidak usah miring ke kanan, ini udah lurus ya. Kalau akobah kan mesti miring ke kanan karena masjidnya ke kiri 20 derajat ke kanan. Kalau ini sudah lurus ke kiblat. A'udzu ma qultu ana wa nabiyuna min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah la Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah 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 bisyirri fil qalbi syirkan ya dzikir Allah 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 sampai tanpa jelas fasih di kalbu kita bisa manggil menyebut dengan dikir ismubatnya Allah 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 ya Rahman ya Rahim ya Har-Rahim. Wahai Allah sebaik-baik sama penyayang pengasih tanpa kenal pilih kasih, irhamna kasihilah kami ya Allah. Kami hamba-hambamu yang beriman dengan dosa, hambamu yang hina yang lemah. Sebagai Allah, lihat kami dengan penuh kasih sayang-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah, ya Allah, sebagai sama pengampun ampun dosa-dosa kami. Kami yang sakit ini ya Allah, ampuni ya Allah dosa-dosa masa lalu kami yang hitam yang telah berlaku nista hina rendah yang meratakan luka-Mu ya Allah. Ampuni ya Allah.
dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah. Lebih-lebih saat ibu kami yang telah melahirkan kami, bapak kami yang telah membiayai kami. Ya Allah, ampun dosa-dosanya ya Allah. Berikan kesempatan kami bisa melahirkan menyenangkan berbakti sebakti-baktinya kepada-Nya ya Allah. Bagi yang orang tuanya telah tiada di dunia ini ya Allah. Ya Allah, lapangkan dalam kuburnya, terangi kuburnya ya Allah. Ampuni dosa-dosanya ya Allah. Hentikan azabnya, berikan tempat di surganya ya Allah. Demikian juga guru-guru kami yang telah mengajari kami kebaikan, menuntunkan, perkenalkan hukum halal haram, bahkan mengajarkan huruf-huruf Quran, huruf Al-Quran sampai kami bisa mengeja, sampai kami bisa membaca Al-Quran, mengajari kami tata cara sholat, tata cara wudhu. Ya Allah, betapa besar jasa-jasa mereka ya Allah. Muliakan hidupnya ya Allah jika mereka sudah tidak ada. Angkat derajatnya setinggi-tingginya ya Allah di surga-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah, ampuni dosa-dosa saudara kami ya Allah yang beriman. Lebih-lebih ya Allah saudara-saudara kami yang telah berbuat baik kepada kami sekecil apapun kebaikannya, yang telah membantu kami sekecil apapun bantuannya, telah pernah menolong kami. Tidak ada manusia pun hidup ya Allah tidak pernah berhutang jasa kepada orang lain ya Allah. Jika kami detik ini masih berhutang jasa kepada kebaikan-kebaikan orang lain ya Allah, yang balas dengan doa kepada-Mu, memudahkan hidupnya, limpahkan keberkahan dan ganti kebaikan mereka semuanya ya Allah dengan yang berlipat ganda. Allahumma ya Allah, ya Allah, ampuni dosa-dosa kami dan dosa-dosa ya Allah, orang tua kami, guru-guru kami, saudara-saudara kami yang beriman dimanapun berada ya Allah. Ampuni dosa-dosanya ya Allah. Satukan hatinya ya Allah, lembutkan hatinya, persaudarakan jiwanya ya Allah. Allahumma ya mujibas sa'ilin, ya Allah yang maha bisa mengabulkan segala permintaan hamba-Hamba-Nya. Ya mujibas sa'ilin, kabulkan permohonan kami ya Allah yang hadir ini ya Allah. Silakan mohon sendiri kepada Allah. Segala hal Allah, 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 Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Allah mahdi qulubana. Syukurna bi hurri hidayati wa bi hurmati. Yassir yassir wa la tu'assir wa anta yassir. Yassir wa la tu'assir wa anta yassir. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, mohon maaf bila taufik wal hidayah wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo yang panas bisa geser ya. Yang panas bisa geser ke sini ya. Yang panas bisa geser ke sini. Ya bi salam alayka ya Rasul, salam alayka ya Habib, salam alayka salawatullah alayka ya Nabi, salam alayka ya Rasul, salam alayka ya Habib, salam alayka salawatullah alayka.